Bener sih, aku juga sedih dan juga khawatir banget. Aku khawatir bahwa semua Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan bagi semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang hal yang lagi panas banget di dunia per-K-popan. Gila sih, ini beritanya emang buat kita shock. Dan aku saat melihat berita ini, ekspresi aku saat itu adalah oh my god, really? Jadi, topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Jennie Blackpink dan juga G-Dragon yang dikabarkan tengah berkencan. Tapi spesial banget nih, selain kita membahas tentang mereka yang berkencan, di sini kita juga akan membahas tentang kejanggalan-kejanggalan di balik berita mereka berdua. But wait, tahan dulu nih guys, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut lebih dalam lagi, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga ya sosial media aku. Di Instagram itu ada @yuselkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yuselkim2. Kamsahamnida Cinggudo. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk pertama di sini aku akan mulai dulu membahas bagaimana kronologi dari berita tentang Jennie Blackpink dan juga G-Dragon Big Bang yang dikabarkan berkencan. Nah, di sini aku punya sebuah artikel. Aku jamin artikelnya ini terpercaya banget. Jadi dalam artikel ini disebutkan bahwa pada tanggal 24 Februari pada pagi harinya nih guys, Dispatch melaporkan bahwa G-Dragon, Big Bang, dan juga Jennie Blackpink berkencan. Nah, hubungan mereka ini telah berkembang menjadi kekasih dari senior dan juga junior di agensi mereka. Mereka sekarang katanya telah berkencan selama setahun. Nah, Dispatch juga menyaksikan pertemuan rahasia antara G-Dragon dan juga Jennie Blackpink. Lokasi kencan mereka itu kebanyakan adalah rumah mereka. Villa mewah Hannam-dong, tempat G-Dragon adalah tempat terbaik untuk cinta rahasia di antara mereka. Untuk pertama, Penthouse G-Dragon menawarkan sistem parkir independen. Artinya adalah ada tempat parkir terpisah di tempat parkir umum villa. Dan itu harus melalui 2 tahap autentikasi dari melewati gerbang utama ke parkir. Selain itu juga ada lift pribadi di tempat parkir Penthouse. Dan dari tempat parkir, kalian itu bisa naik ke rumah menggunakan lift pribadi. Dan mereka ini tidak perlu khawatir akan terpapar area sekitar, karena tidak perlu keluar. Rutinitas kencan dari Jennie Blackpink dan juga G-Dragon itu katanya konsisten nih guys. Artinya adalah selama promosi dari Blackpink, Jennie ini akan mengunjungi rumah G-Dragon pertama kali setelah menyelesaikan jadwal. Rumusnya kayak gini. Pertama adalah menyelesaikan jadwal terlebih dahulu. Setelah itu barulah kencan. Setelah kencan barulah kembali mengulangi hal yang sama di hari yang berikutnya. Wow, sangat-sangat konsisten. That's good. Hubungan pertama adalah rahasia umum di dalam YG Entertainment. Dan pertama-tama, manajer Jennie bertanggung jawab atas naik dan turunkan Jennie ke G-Dragon dan bawa dia masuk. Dan terkadang manajer G-Dragon mengambil alih pekerjaan tersebut. Jadinya manajer dari G-Dragon dan juga si manajer Jennie ini emang bertanggung jawab banget dalam hubungan mereka. Wow, bagus sih, bagus. Dan pada tanggal 31 bulan lalu, konser online Blackpink dan Jennie di sini meninggalkan rumah G-Dragon pada hari sebelumnya dan pergi ke ruang konser. Habis itu mobil G-Dragon juga ditemukan di Kintex. Dan di sini ada seorang sumber katanya, yang mana sumber ini dekat dengan kedua orang tersebut. Nah, sumber ini mengatakan kepada Dispatch bahwa di YG Entertainment itu sudah cukup banyak orang yang menyadari tentang hubungan mereka. Dan bahkan katanya ibunda dari Jennie sendiri itu tahu nih tentang hubungan kedua orang tersebut. Dan untuk informasi saja, YG Entertainment itu telah buka suara terkait rumor kencan antara G-Dragon dan juga Jennie. Pada tanggal 24 juga, mereka di sini berkata bahwa sulit bagi perusahaan untuk mengkonfirmasi tentang kehidupan pribadi artis. Dan mereka juga berkata, tolong mengerti tentang rumor antara keduanya. Dan hal itu disampaikan oleh pihak dari YG Entertainment kepada E-Daily. Oke Cinggu, tadi kita udah membahas ya bagaimana kronologi kencan antara G-Dragon dan juga Jennie itu dapat terekspos. Ini adalah ulah dari Dispatch dan juga sudah dikonfirmasi sama pihak agensi yaitu YG Entertainment. Mereka di sini bilang bahwa ya, kita itu sulit nih konfirmasi tentang hubungan pribadi artisnya. Jadi yang dapat mengkonfirmasi hal tersebut adalah G-Dragon dan juga Jennie-nya secara langsung. Jujur, aku seneng banget nih mendengar ada berita kencan dari para idol, terutama tentang berita kencan dari Jennie Blackpink dan juga G-Dragon. Apalagi aku kan penggemar berat G-Dragon nih. Dari dulu pengen ngeliat, aduh siapa dong pacar G-Dragon nih? Masa nggak ada pacar ya sampai sekarang? Dan akhirnya dia pacaran sama Jennie Blackpink dong. Wow, tentu sebagai penggemar berat nih, aku sangat seneng banget melihat dia mendapatkan pacar yang super wow, beautiful banget. Dan habis itu mereka juga sama-sama savage. Selain itu juga mereka kan sama-sama pencinta fashion.
Bener nggak? Dari hal ini dapat kita tahu ya guys, bahwa selera atau tipe idaman dari seorang Jennie Blackpink adalah pria yang memiliki selera fashion yang bagus. Contohnya nih kayak Kai. Maaf ya, aku bahas dulu Kai ini. Kai sendiri, kalian tahu ya bahwa selera fashion dari Kai itu kan wow. Habis itu juga selera fashion dari seorang Kai adalah unik. Selain itu dia juga menjadi brand ambassador untuk brand-brand yang terkenal. Nah sekarang berpacaran lagi dengan G-Dragon. Yang mana G-Dragon ini sudah terkenal akan fashionnya gitu loh guys. Bahkan dia ini juga sering menjadi trendsetter. Bener nggak? Dan sekarang kita melihat mereka berpacaran. Mereka ini akan menjadi pasangan tersavage, pasangan yang terwow, dan juga pasangan yang memiliki selera fashion yang sama-sama wow. Jadi menurut aku mereka itu cocok banget. Sumpah aku ini seneng banget guys, serius. Tapi di balik berita yang bahagia tersebut, di sini aku mencium adanya kejanggalan di balik berita keduanya. Dan bukan hanya aku saja yang merasakan hal tersebut, tetapi netizen Korea juga merasakan hal itu. Kejanggalan apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, di sini aku akan kasih tahu kepada kalian semua. Sebelumnya, pada Januari yang lalu, di sana kita sudah membahas guys, bahwa Dispatch ini akan merilis dua pasangan. Yang pertama adalah pasangan antara aktor dan juga aktris, dan yang kedua adalah pasangan idol dan juga idol. Kalian masih ingat nggak dengan video tersebut? Mungkin kalau kalian nggak percaya, bisa nonton video itu ya. Di sana kita sudah bahas. Dan selain itu ada juga dua reporter dari SBS kalau nggak salah. Yang mana nih guys, dua reporter tersebut itu menyebutkan bahwa Dispatch di sini akan mengungkapkan dua pasangan dari aktor dan juga aktris serta idol dan juga idol. Dan pada tanggal 1 Januari, Dispatch tidak merilis semua pasangan yang mereka miliki. Tetapi di sini Dispatch hanya merilis satu pasangan saja, yaitu yang Hyunbin sama Son Ye Jin ya. Dan pada saat itu, Dispatch mendapatkan kritikan yang banyak dari para netizen. Kenapa mereka mendapatkan kritikan? Karena di sini banyak dari netizen yang sudah menunggu tentang rumor kencan antara idol dan juga idol, tetapi tidak dipublish sama mereka. Di sana kita bertanya-tanya, kemanakah pasangan idol dan juga idol ini? Dan ternyata di sini Dispatch baru mengungkapkannya 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Februari. Dan seperti yang kalian tahu, beberapa hari sebelumnya kita itu sudah diberitakan tentang hal-hal yang buruk, terutama dengan kasus pembulian dari para idol dan juga aktor dan juga aktris yang lagi marak terjadi. Benar nggak? Nah, dengan adanya berita kencan dari Jennie Blackpink dan juga G-Dragon ini, itu banyak yang menilai bahwa di sini ada terjadinya pengalihan isu. Yang mana pada awalnya kita mungkin akan terfokuskan pada kasus bullying dari para idol dan juga aktor seperti itu. Tapi sekarang kita itu kayak berpindah fokus gitu loh guys, ke kasus atau skandal kencan dari Jennie Blackpink dan juga G-Dragon. Bener nggak? Dan coba sekarang aku akan bacakan bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dan di sini aku akan mencocokkan bagaimana pemikiran aku dengan mereka semua. Let's we see together. Komentar yang pertama, lihatlah timingnya. Bener sih, timingnya itu benar-benar tepat banget sih. Menurut aku ya, mungkin pada awalnya kita terfokuskan pada yang ini dan juga itu. Tapi sekarang kita itu kayak teralihkan gitu loh guys. Dan sekarang itu sudah terfokuskan pada Jennie dan juga G-Dragon. Bener nggak? Dimana-mana G-Dragon dan juga Jennie itu pasti menjadi trending topik. Nggak di Cina, nggak di Korea, pokoknya mereka sekarang menguasai trending topik. Yang kedua, gila, sayang sekali untuk Jennie. Why sayang sekali untuk Jennie? G-Dragon itu udah ganteng, udah kaya, karir bagus. Why? Kenapa disayangkan? Aku justru seneng banget loh. Yang ketiga, kenapa sih Dispatch sangat menyukai G-Dragon dan selalu mengikutinya sepanjang waktu? Saat ini, skandal kekerasan sekolah sedang bermunculan, sehingga waktunya agak canggung. Hari ini adalah hari terakhir topik yang sedang trending di Deber. Kalian itu dapat lihat ya. Jadi membuatku bertanya-tanya, apakah itu sebabnya mereka merilis berita ini untuk meliput atau menutupi berita lain? Aku tidak peduli apakah mereka berkencan atau tidak, tapi aku khawatir karena ini akan mengubur semua skandal kekerasan sekolah. Bener sih, aku juga sedih dan juga khawatir banget. Aku khawatir bahwa semua kasus atau skandal kekerasan sekolah itu juga tertutupi. Bukan berarti aku di sini menyebutkan bahwa mereka semua yang dituduh adalah pelaku, tidak. Tapi di sini kita itu butuh yang namanya kebenaran gitu. Nah, seandainya nih kalau mereka itu emang benar-benar bersalah, nanti kan mereka itu mendapatkan hukuman. Tapi seandainya kalau mereka memang tidak pernah melakukan hal tersebut, ya nama mereka di sini harus dibersihkan. Bener nggak? Jadi menurut aku ya, ayo dong kita kulik benarannya gitu ya, dan kita lihat nanti siapa yang sebenarnya salah di sini dan siapa yang sebenarnya benar. Aku rasa sih ya kayaknya netizen Korea itu tidak akan mudah deh melupakan tentang kasus kekerasan sekolah. I think so guys. Lanjut ke komentar yang keempat.
Aku semakin tua juga, jadi aku mendukung mereka. Bener sih, kalau kita semakin tua, semakin dewasa, of course, di sini kita akan mendukung mereka. Tapi kalau yang masih mungkin ya remaja seperti itu ya, mereka tidak akan dengan senang hati melihat berita kencan ini. Serius guys, jujur aku di saat usia kalian nih, di saat usia 17 atau enggak 18 seperti itu ya, aku pas ada berita kencan tentang idolku, pasti aku juga sedih gitu ya. Tapi sekarang kalau udah umur 20, udah udah dewasa lah, pas ngelihat ada yang kencan dengan ini dan itu, kita itu ikutan seneng gitu, ikutan ngedukung guys, serius. Next ke komentar yang berikutnya. Jadi adalah, Genia, why? What happened with you? Lanjut, hari ini adalah hari terakhir untuk trending topik di Naber. Mereka mungkin menyiapkan berita ini untuk hari ini kan, meskipun itu membuat heboh karena alasan lain. Wow. Hari ini adalah hari terakhir untuk topik yang sedang trending. Apa sih topik yang sedang trending ini? Sumpah dari tadi aku penasaran banget. Apakah tentang kasus itu? Atau enggak tentang ini, seseorang yang kemarin menggelapkan uang seperti itu? Aku nggak mau nge-spill tentang berita itu lebih lanjut karena aku lupa berita exactly-nya itu seperti apa. Ntar kalau aku ngomong nanti salah. Intinya kemarin ada kasus di mana orang ini kayak menggelapkan uang seperti itu. Yang mana perusahaan yang dia gelapkan uangnya ini juga perusahaan yang sangat besar banget. Aku berharap mereka berdua memiliki hubungan yang penuh kasih. Ayo tangkap semua tukang bully di sekolah. Wow, komentar dari netizen pedas banget ya. Oke Cinggu, itu adalah beberapa komentar dari netizen Korea. Ini tuh cuma sedikit dari ribuan komentar yang ada di situs komunitas online gitu ya. Jadi di sini selain mereka mengucapkan ya turut bahagia atas berita kencan dari G-Dragon dan juga Jennie Blackpink, banyak dari mereka yang berpendapat bahwa timingnya ini itu seolah-olah tepat banget untuk menutupi skandal yang ada atau tentang topik yang trending di Naber saat itu. Aku nggak tahu exactly topik yang lagi trending di Naber. Mungkin ada yang tahu topik apa yang lagi trending di Naber, bisa komen di bawah ya. Apakah itu tentang kasus bullying atau tentang kasus yang uang-uang itu? Langsung aja komen di bawah ya kalau ada yang tahu. Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas banyak banget ya tentang berita kencan antara G-Dragon dan juga Jennie Blackpink. Kalau kalian sendiri bagaimana melihat berita kencan tersebut? Apakah di sini kalian itu berada di tim yang sangat seneng banget, atau di tim yang sedih, atau di tim yang nyesek, atau kali ini berada di tim yang penuh kecurigaan bahwa berita dari Jennie dan juga G-Dragon itu sengaja dikeluarkan saat ini oleh Dispatch untuk meliput berita yang ada saat ini atau yang lagi trending di Naber saat ini dan menggantikan tentang topik yang trending tersebut, sehingga netizen yang tadinya berfokus pada topik yang lagi trending di Naber tersebut sekarang beralih fokus kepada berita dari Jennie dan juga G-Dragon. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Apapun pilihan kalian, itu adalah isi hati kalian. Jadi aku nggak mau maksa nih. Kalian mau milih 1, 2, 3, 4 ya terserah. Langsung aja ya, nanti komen di bawah. Oke Cinggu, sekian untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye. Yes, kencan. Yes. I'm so happy. Oh my god. Really nice.